Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang determinan. Nah, adapun anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Bima Arya Renaldi dengan NPM 192151028. Kemudian ada Kiki Alifah dengan NPM 192151009. Dan yang terakhir ada Nurul Ishad Habibi 192151029. Nah, adapun yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian dan sifat-sifat pengertian determinan yang akan dibahas oleh Nurul, dan ada sifat-sifat dan kofaktor yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian ada determinan dengan OBE dan dengan metode Kramer yang akan dibahas oleh Kiki Alifah. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi. Materi yang pertama, kepada Nurul Ishad dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari determinan matriks. Nah, di sini pengertian dari determinan matriks adalah jumlah hasil kali elementer bertanda dari suatu matriks. Nah, determinan ini dinotasikan seperti jika A adalah matriks persegi dengan ketentuan A sama dengan matriks A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, hingga AN1, AN2 sampai dengan ANN. Maka determinan dari A ditulis dengan determinan A atau determinan A dengan dua garis di antara huruf A. Nah, nanti akan dinotasikan dengan garis lurus A, garis lurus 2A sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, hingga AN1, AN2 sampai dengan ANN. Kemudian untuk determinan ordo. Nah, pada determinan matriks terdapat determinan ordo atau pengaturan-pengaturan pada determinan. Nah, di sini ada yang pertama determinan ordo 1x1, di mana bentuknya adalah determinan matriks A11 sama dengan determinan A11 yang menghasilkan hasil determinannya adalah bilangan itu sendiri, A11. Seperti contoh, di sini ada matriks 13, determinannya adalah 13, kemudian ada matriks negatif 3, determinannya adalah negatif 3, dan contoh yang terakhir ada matriks 5 sama dengan determinannya adalah 5. Kemudian untuk determinan ordo 2x2, bentuknya adalah determinan A11, A12, A21, A22, sehingga menghasilkan determinan A11, A12, A21, dan A22. Kemudian untuk hasil dari determinannya atau menghitung determinannya bisa dengan menggunakan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Seperti di atas ini, contohnya di atas sebelah kanan. Misalkan matriks A adalah 3, 1, 4, 5. Maka determinan dari A adalah 3 dikali 5 dikurang 4 dikali 1. 3 dikali 5 menghasilkan 15, dan 4 kali 1 menghasilkan 4. Sehingga determinan dari A adalah 15 dikurang 4, hasilnya adalah 11. Kemudian untuk yang terakhir, determinan ordo 3x3. Ada dalam bentuknya adalah determinan matriks A11, A12, A13. Kemudian ada di baris kedua A21, A22, A23, dan di baris ketiga ada A31, A32, dan A33. Menghasilkan determinan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33.
Nah, hasil atau penghitungan dari determinan matriks 3 kali 3 adalah A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang A13 dikali A22 dikali A31 dikurang A11, A23, A32 dikurang A12 dikali A21 dikali A33. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang dalam kurung A13 dikali A22 dikali A31 ditambah A11 dikali A22 dikali A23 dikali A32 ditambah A12 dikali A21 dikali A33. Nah, seperti contohnya di sini, misalkan matriks A adalah 2, 0, 1, 3, negatif 2, 5, 4, 8, 1. Nah, hasil dari determinannya adalah 2 dikali negatif 2 dikali 1, ditambah 0 dikali 5 dikali 4, ditambah 1 dikali 3 dikali 8, dikurang 4 dikali negatif 2 dikali 1, ditambah 8 dikali 5 dikali 2, ditambah 1 dikali 3 dikali 0 di dalam kurung. Nah, hasilnya nanti akan menghasilkan negatif 4 ditambah 0 ditambah 24 dikurang di dalam kurung negatif 8 ditambah 80 ditambah 0. Sehingga 20 dikurang 72 menghasilkan negatif 52. Kemudian untuk teoremanya di sini ada teorema 1. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Nah, buktinya karena hasil kali elementer bertanda dari A mengandung satu faktor dari setiap baris A, maka tiap-tiap hasil kali elementer bertanda mengandung faktor dari baris bilangan 0 dan sebagai konsekuensinya juga akan mempunyai nilai 0. Karena determinan A adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda, maka didapatkan determinan A sama dengan 0. Nah, seperti contohnya di sini ada determinan matriks segitiga atas 4 kali 4. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk segitiga yang paling bawah, segitiga kiri bawah itu ada segitiga 0 semua. Nah, itu untuk yang segitiga atas 4 kali 4. Nah, jadi di bagian segitiga atasnya itu masih merupakan bilangan utuh. Sedangkan untuk segitiga yang di bawahnya itu adalah 0. Nah, kebalikannya untuk sebuah matriks segitiga bawah 4 kali 4, maka hasil yang masih asli atau masih merupakan sebuah bilangan adalah segitiga yang di bawah. Nah, untuk yang segitiga atasnya akan menghasilkan bilangan atau sama dengan 0. Kemudian untuk teorema yang berikutnya ada teorema, di sini ada contohnya lagi. Untuk yang tadi kita bisa lihat ini ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri bawah dan sebelah kanan atas untuk nolnya, atau untuk bilangannya ada di sebelah atas kanan dan bawah kiri. Kemudian untuk yang di sini ada segitiga atasnya dari yang atas kanannya. Kemudian untuk yang bawahnya ini ada segitiga untuk di bawahnya. Nah, untuk teorema kedua, di sini ada jika A adalah matriks segitiga N dikali N, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni determinan A sama dengan A11, A22, sampai ANN. Contohnya di sini ada bilangan, ada matriks 27, negatif 3, 8, 3, 0, negatif 3, 7, 5, 1, 0, 0, 6, 7, 6,
0,0098 dan 0,004. Nah, itu menghasilkan untuk determinannya ada 2 dikali negatif 3, dikali 6, dikali 9, dikali 4, menghasilkan negatif 1296. Kemudian untuk teorema yang ketiga, misalkan A adalah sebarang dari matriks N dikali N, jika A adalah matriks yang menghasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A sama dengan K dikali determinan A. Jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A aksen sama dengan negatif determinan A. Dan jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris lain, maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Contohnya di sini ada determinan A. Untuk mencari determinan A, di mana A adalah 13, negatif 24, 2, negatif 26, negatif 48, 3915, dan 1148. Menghasilkan determinan A sama dengan 13, negatif 24, 0, 0, 0, 0, 3915, 1148. Nah, negatif 2 kali baris pertama dari A ditambahkan pada baris kedua. Tidak memerlukan reduksi selanjutnya, karena dari teorema 1 yaitu determinan A sama dengan 0. Nah, sampai situ terlebih dahulu untuk pengertian dari determinan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, nah kita langsung saja ke sifat-sifat determinan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi di sini ada sifat-sifat determinan. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu ada jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka det A itu sama dengan det A transpose ya. Nah, itu sifat yang pertama. Terus yang kemudian ada jika A dan B merupakan matriks kuadrat berukuran sama, maka det A dikali det B sama dengan det AB. Nah, berukuran sama. Itu misal A-nya 2 kali 2, B-nya juga 2 kali 2. Nah, terus yang terakhir ada jika A mempunyai inverse, maka det A inverse itu sama dengan 1 per det A. Nah, sekian. Saya lanjutkan kepada materi selanjutnya, itu ada aturan OBE yang akan disampaikan oleh Kiki Alifah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan OBE, atau OBE itu merupakan singkatan dari operasi baris elementer. Ada definisi, ada cara mencari determinan, dan juga ada contoh. Mungkin bisa di next. Baik, untuk definisinya yaitu jika matriks A sembarang merupakan matriks segitiga atas, bawah, ataupun diagonal, maka determinan A sama dengan hasil kali elemen diagonal utamanya. Dan jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan dari matriks A, setelah salah satu barisnya dijumlahkan atau dikurangi dengan baris atau kelipatan baris lainnya, maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Atau secara singkatnya yaitu menjumlahkan atau mengurangi satu baris dengan baris atau kelipatan baris lainnya. Bisa di next slide. Oke, di sini ada cara mencari determinan dengan menggunakan operasi baris elementer. Langkah yang pertama yaitu lakukan operasi baris dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, jika aksen adalah matriks yang dihasilkan dari pertukaran 2 baris matriks A, maka determinan aksen itu sama dengan negatif determinan. Nah, yang kedua itu, jika aksen adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian matriks dengan suatu konstanta 6, maka determinan aksen sama dengan 6 determinan. Nah, di sini yang ketiga, jika aksen adalah matriks yang dihasilkan dari penjumlahan hasil kali
sebelumnya. Nah, penyambungan hasil dari baris satu ke baris yang lain pada matriks A, maka determinan aksen sama dengan determinan matriks tersebut. Nah, kemudian untuk cara mencari determinan dengan langkah yang keduanya, yaitu operasi baris berhenti jika matriks yang dihasilkan adalah matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, untuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah ini sudah dijelaskan tadi oleh Nurul. Kemudian di sini ada ya, untuk yang A itu ada A11, 0, 0, A21, A22, dan seterusnya sampai A33. Adapun matriks yang B itu seperti ini, bisa dilihat di layar, dan juga matriks C ada A11, 0, A21, A22, dan ada matriks D. Nah, matriks A dan C adalah matriks segitiga atas, dan matriks B dan D itu matriks segitiga bawah. Boleh di next. Oke. Nah, kemudian untuk langkah yang 3, ini mohon maaf pada kesalahan tulis, lakukan determinan itu diperoleh ya dengan mengalihkan semua entry pada diagonal utama dari matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, kemudian di sini ada cara mengalihkannya seperti ini. Jadi A11, 0, 0, A21, A22, 0, A31, A32, A33. Kemudian sama dengan A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0, A33 sama dengan A11 kali A22 dikali A33. Nah, kemudian ini yang matriks 2 kali 2 yang di bawahnya. Sebentar. Nah, ini sama dengan A11, 0, A21, A22 sama dengan A11, A12, 0, A22 sama dengan A11 dikali A22. Jadi intinya untuk mendapatkan determinannya bisa langsung dikalikan saja apabila menggunakan mengalihkan semua entry pada diagonal utama pada matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, di sini ada contohnya. Bentar. Nah, untuk contohnya misalkan matriks A adalah sebagai berikut. Maka matriks A determinan matriks A itu di sini baris yang pertamanya ada 2, 0, 1. Untuk membentuk satu utama, maka kita kalikan setengah dari baris yang pertama. Jadi untuk dikalikannya itu semua baris dikalikan setengah agar 2 yang ada di A11 ini berubah menjadi 1. Seperti itu. Nah, untuk baris yang lainnya, 2 baris yang di bawahnya itu tetap. Kemudian dari hasilnya itu ada ya di sini. Jadinya itu hasilnya adalah 1, 0, setengah, 3, negatif 2, 5, 4, 8, 1. Nah, di sini ada yang berubah ya untuk baris yang pertama karena sudah dioperasikan. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk membentuk satu utama, untuk membentuk 0 ya, untuk di baris kedua dan ketiga di kolom satu utama yang pertama itu baris keduanya ini harusnya di baris kedua ya untuk bentar menggunakan. Nah, untuk ini harusnya ada di baris yang kedua ini. Nah, kemudian untuk yang ini yang di warna biru itu harusnya di baris yang ketiga. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang 3, negatif 2, dan 5 untuk di baris ketiga itu kita operasikan ya setiap unsurnya, yaitu dikalikan dengan negatif 3, kemudian ditambah baris kedua.
Nah, misalkan di sini kan 3, ya berarti negatif 3 dikali 1 berarti berapa? Negatif 3, ya kan? Nah, kemudian di sini ditambahkan B2 berarti ditambahkan 3. Tadi itu negatif 3 dikali 1 itu negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, akan di sini 0 hasilnya. Kemudian untuk yang keempat itu negatif 4B1 ditambah B3. Berarti negatif 4B1 negatif 4 dikali 1. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi setelah dioperasikan dengan seperti ini, kita hasilkan sebagai berikut. Ada 1, 0 setengah, kemudian di sini ada 0, negatif 2, 7/2, 0, 8, negatif 1. Nah, kemudian di sini ada kita kalikan kita kalikan ini untuk bentar. Nah, di sini itu ada setengah negatif 1/2 B2, di mana ini tuh dikalikan ke sini. Karena kita akan membentuk satu utama. Nah, satu utamanya itu adalah nanti hasilnya ke sini. Gitu. Nah, jadi ketika kita dikalikan ini untuk baris yang kedua, jadi hasilnya sebagai berikut yang ada di sini. Kemudian di sini ada negatif 8B2 ditambah B3. Nah, negatif 8B2 ditambah B3 ini untuk mengoperasikan baris ketiga, di mana baris ketiga di sini ada 8 ya di bawah. Di bawah satu utama yang baris kedua, kita akan ubah menjadi 0 yang ada di sini. Oke. Nah, ketika sudah dioperasikan, maka akan menghasilkan sebagai berikut yang ada di yang matriks berada di paling akhir gitu ya. Jadi untuk operasinya adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 dikali negatif 2 dikalikan dengan matriks yang sudah kita ubah atau sudah kita operasikan dengan operasi baris elementer yang hasilnya itu ada segitiga atas ya kalau nggak salah di sini. Nah, jadi sama dengan 2 dikali negatif 2, di mana tadi hasilnya dari operasi baris sebelumnya, dikali 1, dikali 1, dikali 13. Nah, dari mana 1 dikali 1 dikali 13? Dari sini, yang tadi diagonalnya. Oke. Jadi ketika kita kalikan ini akan menghasilkan negatif 52. Oke, boleh di next slide. Nah, atau tanpa harus mencari satu utama untuk setiap barisnya itu, segitiga bawah dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Ini untuk langkah-langkah mencari determinan A-nya sama dengan untuk matriks A ya. Kemudian kita operasikan nih, negatif 2B1 ditambah B3. Negatif 2B1 berarti negatif 2 dikali B1, B1-nya adalah 2, ditambah B3. Berarti tadi negatif 2 dikali 2, 4, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya untuk ini ya, untuk di matriks. Oke, jadi negatif 2B1 ditambah B3 berarti kita operasikan ke sini. Ya, menghasilkan ke sini. Kemudian setelah kita operasikan tadi, hasilnya ada 2 dikali determinan ya. Masih determinan untuk 2, 0, 1, 3, negatif 25, 0, 8, negatif 1.
Nah, kemudian kita operasikan baris yang kedua, ya berarti negatif 1 ditambah B2. Berarti negatif baris pertama ditambah baris yang kedua. Di sini ada untuk menghasilkan 1 ya. Nah, untuk menghasilkan 1 yang di sini berarti negatif 2 ditambah B2-nya sama dengan 3. Berarti negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian ini masih ya 2 dikali determinan tersebut. Dan di sini ada B1 dikali B2. Berarti hasilnya akan sebagai berikut. Negatif dikali 1, negatif 2, 4, 2, 0, 1, 0, 8, negatif 1. Oke, lanjut lagi ke langkah berikutnya. Di sini ada negatif 2B1 ditambah B2. Berarti hasilnya adalah 1, negatif 2, 4, 0, 4, negatif 7, 0, 8, negatif 1. Di mana di sini tuh kita kita operasikan ya barisnya, yaitu negatif 2 dikali 1, berarti negatif 2 ditambah B2-nya 2, jadi sama dengan 0 di sini. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya, yang di sini ada negatif 2B2 ditambah B3. Hasilnya ketika sudah dioperasikan di sini ya, untuk yang 8 ini hasilnya adalah negatif dikali determinan 1, negatif 2, 4, 0, 4, negatif 7, 0, 0, dan 13. Kemudian kita coba kalikan di sini karena kita sudah memiliki diagonal dari ada segitiga atasnya tuh. Ada 1, 4, dan juga 13. Namun tidak lupa ketinggalan ada negatif di depannya. Jadi sama dengan determinan dari A itu negatif 1 kali 4 dikali 13 sama dengan negatif 52. Jadi untuk memperoleh matriks segitiga kita hanya perlu memperoleh entry 0 yang berada di atas atau di bawah diagonal utama tanpa perlu mencari satu utama setiap barisnya, seperti itu. Boleh di next slide. Oke, baik, itu dia untuk yang aturan OBE. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nah, sekarang kita lanjut ke aturan kofaktor yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada membahas tentang pertama definisi, yang kedua ada cara mencari determinan dengan aturan kofaktor, dan yang terakhir ada contohnya. Nah, next. Sekarang kita lanjut ke definisi. Nah, jadi sebelum kita ke kofaktor, kita harus tahu dulu nih, apa itu minor. Nah, di sini ada, misalkan ada matrik A, ya matrik persegi. Nah, itu ada A11, A12, sampai A1N. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Nah, MIJ itu disebut minor IJ, yaitu determinan matrik A dengan menghilangkan baris KI dan kolom PJ matrik A. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya nih. Nah, itu ada matrik A sama dengan 210, 121, 0, 12. Nah, kalau misalkan nih kita mau mencari minor 13. Nah, 13 itu kan yang di pojok yang atas, yang kanan kan, yang 0 di pojok kanan atas. Nah, itu kita hilangin nih yang baris sama yang horizontal sama vertikalnya kita tutupin. Nah, sisa kan ya 1, 2, 0, 1 kan. Nah, jadi minor 13-nya itu 1, 2, 0, 1. Nah, itu determinannya ya, berarti 1. Nah, kalau minor 1, 2. Nah, 1, 2 kan yang atas kan ya, yang atas yang di tengah. Nah, itu kita tutupin. Nah, berarti tinggal 1, 0, 1, 1, 0, 2 ya. Nah, seperti itu untuk mencari minor. Nah, lanjut. Sekarang kita ke kofaktor. Nah, setelah tadi kita tahu minor, nah sekarang ada
yang namanya kofaktor nih. Kofaktor itu yaitu negatif 1 pangkat I tambah J dikali minor IJ. Nah, jadi kita langsung ke contoh aja. Nah, yang sama ya kayak tadi. Ada matrik A, 210, 121, 012. Nah, kalau kita misalkan mau mencari kofaktor 12 nih. Nah, jadi kan kita masukin aja ke rumusnya itu kan negatif 1 dikali si itunya nih. Ordonya. Ordonya kan 1 sama 2 ya. 1, 2 berarti 1 tambah 2. Nah, ini dikali minor 1, 2. Minor 1, 2 itu berarti kan tutupin nih yang 1, 2-nya. Berarti tinggal 1, 1, 0, 2 ya. Nah, jadi 1 ditambah 2 kan 3. Jadi negatif 1 pangkat 3 itu. Masih negatif 1 dikali 2 ya. Hasil determinan dari si minor 1, 2 tadi. Nah, jadi dapat hasilnya itu negatif 2. Nah, seperti itu untuk mencari minor dan kofaktor dari sebuah matrik. Nah, lanjut kita ke cara menghitung determinannya. Nah, jadi secara umum, cara menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor yaitu ada 2. Yang pertama bisa sepanjang baris, yang kedua bisa sepanjang kolom. Kalau sepanjang baris itu jadi gini, data itu sama dengan A I1C1 A I1C I1 ditambah A I2C I2 dan seterusnya ya sampai A IN dikali C IN. Nah, kalau ekspansi sepanjang kolom PJ itu data sama dengan A 1J dikali C 1J ditambah A 2J dikali C 2J dan seterusnya sampai ANJ dikali CNJ. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Itu ada hitunglah determinan A dengan ekspansi kofaktor. Nah, ada ya matriknya itu 210, 121, 0, 112. Nah, yang pertama itu sepanjang baris ketiga ya, itu ada ya kelewat. Nah, itu apa tuh ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Nah, lihat baris ketiganya itu kan ada 0, ada 1, ada 2 ya. Nah, jadi determinan A-nya itu A31C31. Nah, yang 0 itu terus A32C32, yang 1 yang paling bawah ya. Nah, terus A33C33. Nah, jadi kita hitung nih. Nah, kan yang itu 0 ya, yang si A31-nya A31C31-nya itu 0. Nah, nanti itu kenapa hasilnya 0? Karena akan dikali 0 ya. Soalnya C31-nya 0. Nah, terus yang kedua itu ada A32C32. Nah, pertama kita A32 itu berarti kan negatif 1, 3 tambah 2 ya, ordernya jadi negatif 1 pangkat 5 itu negatif 1. Nah, C32-nya itu kita tutupin nih si C32-nya. Nah, jadi tinggalkan 2, 0, 1, 1. Nah, itu bukan sama dengan ya, harusnya ditambah A33C33. Nah, yang setelah ada determinan matriks itu. Nah, terus ditambah A33C33 itu 2 ya, 2 itu koefisien yang itunya yang apa teh si 3 kali 3-nya. 3-3-nya itu kan 2. Nah, yang paling pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Nah, jadi 2 dikali negatif 1, 3 tambah 3 itu A33-nya ya. Nah, terus ada itunya C33-nya. Nah, jadi ditutupinnya sama, jadi tinggal 21, 12. Nah, didapat. Jadi hasilnya itu 0 dikurangi 2 tambah 6. Nah, sama dengan 4. Nah, kemudian sekarang kalau untuk sepanjang kolomnya sama ya. Jadi kita sama seperti di atas, kalau di atas itu sepanjang baris. Nah, ini sepanjang kolom. Nah, kolom ketiga itu kan ada 0, 1, 2 ya, yang apa teh?
yang kolom ketiga menjadi 012 yang ke bawah. Nah, sama kayak tadi, jadi A13, C13, A23, C23, A33, C33. Nah, sama itu juga A13-nya kan 0 dikali kofaktor 13. 0 dikali berapapun kan jadi 0. Jadi nggak usah dihitung, kita 0 saja. Ya, sudah pasti 0 ini. Nah, kemudian A23. A23-nya kan 1 ya, lihat di matriksnya. Nah, terus C23. C23-nya itu negatif 1 pangkat 2 tambah 3 dikali determinan 21, 01. Nah, kemudian A33-nya itu 2 ya. Nah, terus C33-nya negatif 1, 3 pangkat 3 dikali determinan 21, 12. Juga didapat 0 negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, jadi intinya sama saja ya. Kalau misalkan mencari determinan dengan ekspansi kofaktor itu mau itu dengan sepanjang kolom pertama, misal kolom kedua, kolom ketiga, itu hasilnya bakal sama. Nah, jadi didapat misalkan A N kali N dan C IJ adalah kofaktor AIJ. Maka, nah kalau misalkan kita udah itu nih, si kofaktornya itu udah diketahui semua, nah jadi matriks kofaktornya itu nah bisa dilihat ya, jadi C11, C12, dan seterusnya sampai C1N. Dinamakan matriks kofaktor A. Nah, terus kalau misalkan nih si matriks kofaktor A itu kita transpose, nah itu dinamakan dengan adjoin ya. Jadi adjoin A itu sama dengan si matriks kofaktor ditranspose-kan ya. Nah, jadi bisa dilihat jadi C11, C21, dan seterusnya sampai C1, C12, C22, dan seterusnya sampai CN2, dan seterusnya ya sampai CN kali N. Nah, seperti itu. Kemudian ada inverse nih. Kalau misalkan A itu mempunyai inverse, maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, A itu mempunyai inverse jika dan hanya jika determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, sekian dari saya. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu tentang aturan Kramer yang akan dibahas oleh Ki Alifah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu aturan Kramer. Sama di sini juga ada teorema, bukti, dan juga contoh. Nah, untuk buktinya langsung ya. Oke, untuk teorema dan bukti di sini ada jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A dapat dibalik. Maksudnya dibalik di sini adalah misalkan X sama dengan A inverse dikali B adalah pemecahan dari AX dikali B. Sehingga menurut teorema inverse-nya itu diperoleh sebagai berikut ya. Ada X sama dengan A inverse B sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A dikali B sama dengan 1 per determinan A. Kemudian di sini ada adjoin A ya. Ada C11, C21, dan seterusnya. Kemudian dengan mengalihkan matriks-matriks ini akan memberikan sebagai berikut. Berarti X sama dengan 1 per determinan A. Berarti akan menghasilkan B1 dikali C11 ditambah B2 dikali C21 dan seterusnya sampai BN dikali CNN. Nah, entry dalam baris ke-J dari X itu dengan demikian itu adalah sebagai berikut. XJ itu sama dengan B1 dikali C1J ditambah B2 dikali C2J ditambah dan seterusnya sampai ditambah BN ditambah CN dikali J gitu. Atau ini dikali 1. Nah, per determinan dari A.
Oke, next. Nah, sekarang coba kita misalkan di sini ada AJ ya, ada matriks AJ. Di sini ada matriks AJ, itu A11, A22, dan seterusnya sampai A1, J dikurangi 1. Adapun B1, B2, dan seterusnya sampai BN. Selanjutnya ada A1, J ditambah 1, dan seterusnya sampai A1N. Nah, karena AJ itu berbeda dari A hanya dalam kolom ke J, maka kofaktor dari entry B1, B2, dan seterusnya sampai BN dalam AJ adalah sama seperti kofaktor dari entry-entry yang bersesuaian dengan kolom J dari A. Kemudian ekspansi kofaktor determinan AJ sepanjang kolom ke J dengan demikian adalah sebagai berikut. Determinan AJ sama dengan B1 C1J ditambah B2 C2J ditambah dan seterusnya sampai ditambah BN CNJ. Nah, dengan demikian kita mensubstitusikan ya hasil ini ke dalam XJ. Maka akan memberikan XJ sama dengan determinan AJ per determinan A. Nah, untuk contoh soalnya, untuk menggunakan aturan Cramer itu sebagai berikut. Di sini ada 3 persamaan dengan 3 variabel. Ada variabelnya X1, X2, dan juga X3. Persamaan yang pertama ada X1 ditambah 2X3 sama dengan 6. Persamaan yang kedua, negatif 3X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 30. Kemudian persamaan yang ketiga, negatif X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Untuk penyelesaiannya, kita ubah matriks ya, kemudian menjadi matriks yang diperbesar. Di sini ada matriks A sama dengan 1, 0, 2, dan seterusnya sampai 3. Ini merupakan koefisien-koefisien dari variabel yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di sini kita juga mendapat A1. Untuk di sini A1-nya untuk kolom yang pertama itu ada 6, 30, dan 8. Itu kita ganti variabel X1-nya menjadi hasil ya, hasil dari persamaan tadi. Untuk kolom kedua dan kolom ketiga masih tetap sama variabel X2 dan juga variabel X3. Nah, di sini ada A2 atau matriks A2. Di sini untuk kolom pertamanya tetap, namun untuk kolom keduanya kita ganti menjadi hasil dari masing-masing persamaan. Kemudian di sini ada pun yang kolom ketiga itu tetap. Kemudian untuk matriks yang ketiga atau A3 itu sama dengan kolom yang pertama itu tetap, kolom yang kedua juga tetap, namun untuk kolom yang ketiga kita ubah menjadi hasil dari masing-masing persamaan. Maka dengan tadi ya sudah dijelaskan untuk teoremanya atau pembuktiannya, untuk kita mendapatkan X1 atau penyelesaiannya atau solusinya, berarti kita mencari dulu determinan A1 diper nanti determinan A. Sama dengan determinan A1-nya setelah dicari dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu menghasilkan negatif 40. Kemudian ada determinan A-nya itu adalah 44. Jadi kita sederhanakan menjadi negatif 10/11. Kemudian untuk X2-nya determinan A2 diper determinan A sama dengan determinan A2-nya adalah 72/44 sama dengan 18/11. Kita sederhanakan juga. Dan yang terakhir yaitu X3 atau solusi. Yang terakhir adalah sama dengan determinan A3 per determinan A. Sama dengan 152/44 sama dengan 38/18. Jadi untuk solusi atau penyelesaian dari persamaan-persamaan ketiga persamaan ini dengan menggunakan aturan Cramer adalah X1-nya sama dengan negatif 10/11, X2-nya sama dengan 18/11, dan juga X3-nya sama dengan 38/11.
Baik, itu dia merupakan penjelasan mengenai aturan grammar. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yanita. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya selaku moderator izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.